Oke, kita record. Oke, recording in progress. Kita masuk di GADM, klik di website ini. Terus kita pilih data. Nah, terus kita pilih country. Nah, kita pilih negara Indonesia. Indonesia. Mana nih Indonesia? Oke, ini Indonesia ya. Kita pilih save file. Nah, terus tinggal download aja. Nah, ini ukurannya lumayan, 150 MB. Jadi teman-teman kalau download ya, yang ada wifi-nya lah, biar nggak menghabiskan kuota. Ini datanya seluruh Indonesia, dari batas desa, batas kecamatan, batas kabupaten, batas provinsi ada. Tinggal teman-teman nanti pilih mau pakai data yang mana, kemudian diekspor data sehingga bisa lebih diperkecil terkait wilayahnya. Nanti kalau udah masuk ke tahap itu nanti kita jelaskan. Terus ada di mana lagi? Indonesia Geospasial. Nih, ini data milik website milik Angga Febriano ini. Ini YouTube di saya pokoknya itu komandan saya juga itu. Ini kalau teman-teman mau cari data jenis tanah, geologi, kemudian data lain-lain, administrasi itu juga di sini ada. Nah, ini nggak perlu masuk, nggak perlu punya akun, ya cukup tinggal download saja, buka websitenya, tinggal pilih mau download data apa, kayak gitu. Terus apa lagi ya datanya? FAO, nah ini FAO itu organisasi dunia itu apa? Food and Agriculture. Ini menyediakan data jenis tanah seluruh dunia. Tapi saya lupa ini downloadnya gimana. Mungkin besok nih tak buat ke tutorial aja. Ini juga lengkap. Tapi ya walaupun ada data jenis tanah, tapi ketika kita zoom lebih dekat lagi, ketika kita pahami karakteristik jenis tanah wilayah tersebut itu tidak sesuai dengan peta jenis tanah pada Bapeda misalnya. Kita ada nih peta Bapeda. Nah, kita bandingkan tuh, perbedaannya tuh jauh dan luasannya juga beda gitu. Padahal kalau di peta Bapeda itu lebih spesifik banget gitu. Nah, di FAO ini lebih general gitu. Secara mungkin itu wilayahnya masuk area jenis tanah apa, misal aluvial, misal ada grumusol, kemudian ada apalagi jenis tanah gitu. Litosol dan lain-lain. Lebih secara general dan skala luasan yang besar gitu. Dan menyarankan kalau memang butuh data jenis tanah ya lebih ke digitasi sih kalau ada peta Bapeda. Jadi ini kan nanti ada teknik georeferen dan bagaimana cara memakai data peta JPEG sehingga bisa kita ubah, kita buat menjadi SHP, ada caranya. Ini nanti saya menyarankan kalau jenis tanah itu kalau untuk terkait analisis yang mendalam, peta kerawanan atau yang lain-lain bisa memakai peta JPEG yang sudah tersedia. Teman-teman bisa cari di Google. Karena saya kan juga penelitian terkait analisis kerentanan untuk skripsi saya ini belum selesai ini, doakan saya ya teman-teman. Itu saya butuh data jenis tanah itu. Nah, saya susah itu mencari, wah ini mau cari di mana. Tapi kalau minta di Bapeda bisa dikasih SHP-nya. Tapi lagi-lagi ya harus pakai surat, mungkin perizinannya lama dan lain-lain. Tapi kalau mau cepet ya kita bisa digitasi sendiri. Gitu. Terus apalagi ada? Lupa saya. Misal mau download Citra itu bisa di Google Earth Pro, bisa di OpenStreetMap. Terus apa lagi ya? Ya mungkin nanti bisa cari-cari tahu ya terkait data-data di internet, data-data spasial. Nah, atau teman-teman bisa cari di Geoportal. Nah, misal
teman-teman mau cari di daerah Lampung nih, teman-teman ketik geoportal Lampung atau Lampung, Bantul, Lampung. Itu nanti udah ada websitenya, geoportal. Nah ini, oh ada. Aku padahal cuma nebak ya. Tapi nggak tahu kelengkapan data spasialnya. Nah, kita lihat. Wah ada RT/RW ini, udah RT/RW ini. Wah ini data yang sangat berharga ya, harta karun ini kalau bisa dapat SHP data RT/RW, karena RT/RW kan biasanya kalau PT industri perusahaan kan memakai data RT/RW ini kan biasanya, dan ini hanya beberapa orang yang tahu. Pemerintah pasti punya, tapi kalau kita minta ya nggak boleh. Ini gimana ya yang data, ini rupa bumi ini. Yang ada nggak ya yang modelnya kayak SHP itu? Ini ada rupa bumi dashboard. Wah ini kok lebih ke WebGIS ya. Oh iya, telusuri semua data. Oh ini WebGIS ini. Kalau ini saya belum tahu ini bagaimana downloadnya. Biasanya udah tersedia. Oh ini loh. Ini. Ya ini benar yang ini. Ini kalau saya biasanya misal kita mau download yang peta struktur ruang. Nah, struktur ruang ini biasanya pola ruang, pola ruangnya dari kita. Oh, masuknya yang ArcGIS ya. Ini bisa. Layer pola ruang, map, open source, open ArcGIS desktop, nah metadata. Terus mana nih? Ini nggak bisa di download ini. Nggak bisa ini. Ya di sini tak, nanti biasanya kalau yang di ini tuh ada anunya, ada tombol downloadnya. Kita tinggal unduh gitu. Kalau enggak ya kita buka yang di informasi gini toh. Nanti ada website URL itu pokoknya di convert to zip. Nah, itu teman-teman copy terus ketik di sini, enter, nanti udah langsung auto ke download tuh gitu. Wes ya, pengenalannya gitu aja ya. Nanti kita enggak georeferen gitu. Ada yang ditanyakan nggak? Silahkan tanya kalau mau tanya. Untuk praktikum ini pakai yang mana sih? Pakai yang mana? Petanya. Itu yang RBI tadi, yang pertama kita share. Yang dari ini ya, apa sih tadi namanya? INA Geoportal. Indonesia Geospatial Portal. Iya, benar. Oke. Ini datanya udah tak download. Ini nanti kalau teman-teman mau ya tak share aja. Kalau mau download sendiri sangat bagus sekali. Nah, ini udah saya download. Nah, ini ya harapannya beda-beda ya. Ini yang satu ini baru tak ekstrak tadi. Nih, ini kan apa namanya? Apa jenenge nek jelas ki apa namanya? Pokoknya jelas gitu ya. Di Zoom itu nggak pecah itu. Tuh ukurannya juga lumayan. Nanti kalau di
di rectify ya, biasanya kalau di reference itu ada rectify. Kalau di rectify itu biasanya 1 giga ya. Satu segini ukurannya segiga ya. Oke, stop. Mana? New set. Nah, share. Oke. Nah, udah ya, kita masuk di ArcGIS ya. Nah, langkah pertama setelah kita add data adalah kita melihat dulu apakah koordinat sistemnya UTM atau koordinat geografis. Nah, perbedaannya apa? Koordinat UTM sama koordinat geografis. Perbedaannya ini kepiye ya. Nah, perbedaannya ini. Nih, kalau yang MU, MT ini namanya koordinat UTM. Kalau yang ini namanya koordinat geografis. Tapi enggak lengkap ya, mesti koordinat geografis ini. Biasanya kalau koordinat geografis, oh ini. Misal kalau kita mau pakai koordinat geografis, wah itu aneh menghalangi ya. Zoom. Mau pakai koordinat geografis itu, nah ini data yang biasanya kan ada longitude, latitude, nah ada longitude, latitude. Terus ada degree, menit, second. Nah, degree itu yang ini. DMS. Tahu kan bahasa degree, menit, second? Zoomin di, wah ini bedeng gimana ini? Oke. Ini yang degree. Yang awal kita input yang ini. Terus yang selanjutnya ini, terus selanjutnya 00 karena nggak ada apa namanya spesifikasinya. Kan kita kalau mengikatkan di titik-titik ini kan, titik-titik ini. Terus apa lagi? Nah, kalau misalnya mau nitik atau mau mengikat yang UTM, teman-teman tinggal klik atau titik di sini, terus ketikan ini. Longitude itu biasanya yang mana ya? Yang atas atau yang bawah ya? Oke, langsung kita coba aja. Kita coba yang degree, minute, second. Nah, kalau yang degree, minute, second itu dipilih dulu, diatur dulu koordinat sistemnya menjadi koordinat dunia. Caranya klik kanan, properties, koordinat sistem. Nah, ini biasanya yang sering dipakai itu ini, makanya tak klik favorit. Terus yang geographic, kita pilih Word, terus kita pilih WGS 1984. Mana nih? Nah, ini add to favorit. Klik OK. Nah, ini kita sudah aman kita kalau mau apa namanya? Mau apa, guys? Georeference. Pakai yang ini kan, Mas, pakai yang UTM tadi ya. Kalau yang ini pakai ini yang geografi. Oh iya. Tapi kalau mau di UTM juga bisa. Nah, ini kan kita sudah atur tadi tuh. Nah, teman-teman biasanya kalau yang baru install itu belum ada fitur georeference. Maka dari itu teman-teman harus menambahkan dulu. Caranya klik kanan. Itu tadi siapa yang ngomong, ada pertanyaan enggak? Oh, enggak ada. Nah, kita klik yang ini, georeference. Nah, kalau mau pakai yang tools-tool ini ya tinggal nanti diklik geoanalitik. Nah, terus GPS. Nah, ini saya dulu pernah pakai buat apa ya? Lupa saya. Oh, ini tinggal pilih aja fitur-fiturnya lengkap. Kalau yang data yang atau ArcGIS yang saya share itu tinggal input data. Kita udah masukkan ya. Jadi pertama kita klik yang ini.
add control point. Harusnya kita zoom nih. Kita zoom ini 42 ya ini. Kebaca 42. Oh, kita klik yang di sini ya. 42 30 42 40 106 30 00 42 30 S. Kita scroll ke bawah. Empat tiga 10 30 40 50 44 44. Kita cek dulu. Karena aneh nggak lengkap pakai UTMW, tapi tak kasih caranya gini. Klik, tapi teman-teman harus zoom. Jadi zoom perkecil sini. Ini ketutupan kan ya. Ketutupan ini zoom. Nah, ini kan udah kita zoom nih. Deket banget kan. Nah, kita pilih yang titik yang ini. Biar pas gitu. Tag. Nah, sambil buka, kita lihat di file JPG. Jadi jangan di sini. Kalau di sini kan nggak bisa. Oh, bisa tapi kita harus klik lagi nih. Bisa, udah kita titik ya. Kita lihat ini berapa, ini berapa. Kita klik kanan. Nah, habis kita zoom out. Nah, biasanya kalau udah diklik kanan, nanti nggak bisa kita zoom. Jadi usahakan nanti teman-teman tahu koordinat sistemnya. Kita klik kanan. Nah, input DMS of Lyon and latitude. Tinggal ketikkan degree. Yang ini timur. Short key berarti yang S itu yang di sini. Terus yang latitude yang di sini. Itu nanti tak share tutorial ya. Kita kan sekarang mau pakai yang ini. Nah, kita klik cancel. Kita yang pakai yang ini baik. Yang lebih jelas. Kalau ini kan kurang. Ini nggak terlalu kelihatan yang paling. Kita klik yang di sini. Yang paling pojok mana nih? Yang paling jelas ini baik. Oh, yang ini. Kita hitung 1, 2, 3. 3 dari garis biru. 1, 2, 3. Dari sini ke 2, 3. Kita titik di sini. Ini yang UTM lah. Ingat yang UTM. Terus kita zoom lagi. Terus klik kanan. Diklik ini lagi yang add control point, klik kanan. XY. Nah, X itu yang di atas toh. X, terus Y yang di samping. X itu yang ini. Y itu yang ini. Ntar naik salah kita ulangi lagi. Lama nggak itu referensi juga ini. 9258 114. Oke, udah benar ya guys. Benar ya. 70265 70265. Oke, udah benar ya. Kita klik oke. Nah, ini sudah auto kedetek ke input ke titik ke lokasi aslinya.
Nah, ini tanda 1 udah oke. Lanjut di 2. Oke, gampang loh. Gampang. Ada yang susah bermain peta. Kalau kita bersabar. Nah, ini tadi nomor 3. Sini ya. 1, 2, 3. Oke, kita add control point. Cepat. Oh, benar nggak? Cancel ya. Di sini, Boy ya. Di sini. Kita tarik. Ini ya. Nah, ini nanti kalau misalnya nggak pas itu kadang apa ya, tingkat kebenarannya itu yang mempengaruhi. Nanti bisa miring, tapi enggak lah ya. Kita add lagi, klik kanan. Ini. Oke. Kita ulangi. Atau teman-teman bisa mendektekan berapa yang X yang di atas. Ayo Kurnia, minta tolong Kurnia. Biar kita Ya. bercakap-cakap. Itu Ya, berapa gimana? yang X berapa? Iya, Ding, kamu belum tak kirimi ya. Nggak lihat. 9258. Oh, kok tahu ya? Tadi sempat screenshot, Mas. Wah, mantap. Nice. 9, 2, 58 58, 114. 114. Wah, terima kasih. Terima kasih. Dan sama abadi. Terus berapa? Y-nya? Yang Y 702 702 650. 6502. Oke. Sip. Kita bisa lebih cepat ini kalau kayak. Waduh. Wow. Ini berarti gagal ini. Gagal ini. Tapi ulangi lagi berarti. Gagal guys. Ayo. Mas pakai lali. Kita sim lagi yang pertama. Oke ya. Ini. Ada yang screenshot lagi tadi? Iya, Oh ya, berapa? yang X ya, Mas. 9258 9528 9258 9258 114. 114. Terus Yang Y-nya 702 102 702 7, Mas. 702 650. 650. Yes, bener dong. Coba yang disumin lagi yang itu tadi, yang kiri itu shout apa wes.
Yang kiri. Yang kiri. Nah, tolong disumin. South apa wes? Yang Yang koordinat yang kiri atau yang kanan? yang kiri. Bukan yang atas ya. Oh, Coba kayaknya disumin. Kan yang di akhir kan ada ini S terus di atas ada B, LS gitu lah. oh, Coba yang gambarnya yang kiri itu tadi BT apa LS? kayaknya E nih kalau nggak salah. Coba bukain gambarnya. Udah dibuka? Tak buka sendiri lah. Lama ya. Ini S sih berarti yang di bawah. Ini S, berarti kalau S berarti kalau S kebalik kita. Ini yang di atas tuh S, yang di bawah berarti long itu latitude. Susah ya bahasanya long itu latitude. Ini tak pakai cara nih. Nah, dari gambar itu tadi yang atas tuh S, berarti kalau S berarti yang di X. Nah, X itu kan horizontal. Itu kan horizontal. Vertikal kalau X. Atau kan lintang selatan, berarti balik. Terus yang Y yang tadi berapa? 702. Itu yang horizontal. 702 650. 650. 702 650. Oke ya. Zoom. Kita lihat lagi. Itu tadi kita balik karena pas awal lagi gagal. Jadi kalau gagal itu salah penempatan di X dan Y-nya. Nah, ini kan U, MT, T. Kalau ini kan S. Ya. S, T, B, tujuh timur, bintang selatan. Kita masukkan lagi. Itu 2, 3. Oke. Yang kanan bener toh? Bener. Yang kanan apa yang kanan? Yang tadi, Mas. Yang kanan. Yang 702 bukan? Sebentar ya. Yang mana? Yang kanan. Coba screenshotin ya. Nah, coba itu yang kanan screenshot ya. Udah? Kita pindah ya. Udah di screenshot kan? Oke. Udah. Yang kanan berapa? Yang nilainya 70. Bentar. 707 707 257. 257. Yang 9 925 925 809 809 7. 7. Nah, ini sebenarnya bismillah ya. Lus, wah itu misalnya benar itu bahagia kan. Wah, ini sebuah kebanggaan dalam
kita belajar JIS karena kita berhasil memecahkan masalah. Berarti wah ini kalau besok teman-teman mengerjakan project, wah aku kebetulan belum bisa Q processing, Q referen, terus dari tidak bisa atau mungkin gagal pemrosesan terus nemu caranya, itu bahagia banget teman-teman. Atau mungkin pas overlay kayak jadi, wah berhasil guys. Nah kita lanjut ya di Rolu sini ya. Input X, Y. Tolong di screenshot lagi ya. Udah, Mas. Masa udah? Tadi udah. Kapan kamu? Ini coba screenshot. Udah ya? Udah. Berapa yang 70? 707 07 240. 240. Udah? Udah. Yang 9? 925 925 3488. 3488. Udah lagi? Udah. Udah. Nah, baik. Benar ya. Tuh kan. Nah, yang ini. Waduh. Nah, ini kalau salah klik ini nggak usah panik. Kita klik cancel point, klik kanan. Cancel point. Tapi kalau udah gagal kayak terkendala koneksi. You cannot minimize zoom when you recording. Oke. Terus ini ya, udah di kan, udah di screenshot kan tadi. Belum, Mas, belum muncul. Oh, belum muncul. Oh iya, ding tadi koneksinya. Besar tadi, Mas. Siap. Maaf, koneksinya error. Ini mana ini? Zoom. Terus share. Oh, sekarang disable partisipan. Ini maksudnya apa? Ini caranya share piye? Masnya udah ganti tuh. Masnya udah ganti ke... Masnya udah ganti tuh, Mas. Siapa sih? Udah ganti. Oh, masnya Nuke sekarang. Siapa yang Masih stop sharing? Iya. Yang sharing siapa? Nuke. Sekarang hostnya. Oh, sekarang saya bisa sharing. Oh, ya, terima kasih. Oke. Oke. Tolong di screenshot ya. Ya, oke. Coba. Udah ya. Dari Udah, Mas. Oke, kita inputkan. Luis. Cepat lah ini acara satu ya, acara yang paling gampang. Sepele. Tidak lagi. Oh, nomor ke TTS yang pas. Nah, ini ya. 1, 2, 3. Wah, sini ya. Sini ya. 1 pojok. Segini ya. Oke nih. Oke nih. Ini. Mana ya? Oke nih, we. Input EG. Berapa tuh? Yang 7, Mas.
Iya, benar. 702 702 633. 633. Oke. Terus yang 9? Yang 9 925 925 3506. 3506. Benar ya? Benar. Waduh, 70. udah tak klik ya, kepencet ya. Wow, sudah benar. Oke, mission berhasil. Nah, jadi teman-teman tahu ya, jadi dari perbedaan yang tadi kita mengalami suatu kendala, ini malah metodenya problem based learning nih. Ini dari permasalahan kita menemukan solusi sehingga kita berhasil menjalankan atau melakukan langkah processing. Nah, jadi diingat-ingat lagi, kita ulangi tadi, klik kanan, diklik di titik, kita bisa zoom, terus klik setelah di titik, klik kanan, input XY. Nah, terus teman-teman lihat tuh, X itu yang di bagian kiri, ya, itu yang bagian kiri, Y itu yang bagian atas. Nah, kalau yang di bagian kanan nanti berarti X itu yang bagian kanan, Y itu yang bagian atas. Kalau bagian pojok bawah, X itu yang bagian kanan, terus Y itu yang bagian bawahnya. Nah, kalau yang bagian pojok kiri bawah, X itu yang bagian kiri, Y-nya yang bagian bawah. Itu ya. Dan kalau pakai DMS ya sama, berarti yang ruang itu tuh yang berarti yang ada S-nya nih. Ini cara mendeteksi yang ini. Oh ini gimana ini? Kok sama ini? Tadi kayaknya gini ya posisinya. Nah, jadi yang S itu yang bagian kiri, terus short itu yang bagian atas. Oke, itu ya guys. Atau nanti teman-teman coba lah. Nah, setelah langkah ini, apa yang harus kita lakukan? Coba jawab. Apa? Jawab. Georeferencing. Oh, ini udah di georeferencing kok. Oh iya. Ini kan langkah dari georeferencing. Tapi ini belum selesai. Jadi teman-teman nanti kalau apa? Gimana? Nggak, kalau yang di quantum gist itu kan kalau udah di titik 4 terus diproses gitu, yang masukin datanya itu. Nah, Kalau namanya apa? Di proses namanya apa? Kalau di quantum. Apa? Lupa, Mas. Tapi Oh, iya. lupa. Oh ya, maksudnya diekspor biar jadi data hasil itu Iya, ya. hasil titiknya tuh. Mesti gambarnya udah dipaku di zona gitulah ya. Jadi waktu nanti input file petanya, file ininya itu langsung tinggal digitasi gitu kan. Iya. Nah, nek sing dalam kuantum dalam format apa? Format apa, Mas? Hasilnya? Format filenya dalam bentuk apa? JPG biasanya. Kok masih JPG? Iya, cuma nanti ya gimana? Kalau kemarin tuh ini kan di titik tuh, Mas. Nah, terus nanti diproses. Nah, hasil dari titikannya tuh yang apa? Yang itu aja, maksudnya yang tadinya ada informasi di sampingnya itu udah hilang semua gitu. Oh, ya oke. Ya, kalau di ArcGIS ini sebenarnya saya pernah coba ini. Ini kan kita katakan udah save. Itu tuh gambarnya ini kalau kita input ya udah auto ke titik. Harusnya ya, yang kita save. Save di mana tadi ya? Praktikum. Hore. Bisa pikir praktikum. Hore. Praktikum saiki lagi praktikum saiki georeferencing. Nah, ini udah kan. Ini kita klik di bagian georeferencing. Tebak-tebak pilih mana?
pilih mana ininya. Hore. Tebak simbolnya ininya. Nggak ada yang jawab ini. Mas Ada Sinta itu Mas di Festify. komentar. Apa? Itu Res TV. Oke, benar. Kita pilih Rectify. Terus nah ini kan ada tempat penyimpanan. Terus kita simpan file buat folder ya nggak apa-apa. Klik add. Terus ini kita namai, ini tadi wilayah mana ya? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Oke, kita Enggak, lihat. Mas. Kita lihat petanya sekarang. Ini daerah wilayah mana? Cinagara Girang. Nah, Cinagara Girang. Georefren, oke. Share. Kita beri nama Cinagara gitu ya. Cinagara. Kita klik share. Wes, yang diubah itu aja file penyimpanan sama nama. Jadi ini proses ini kalau yang laptopnya belum kompatibel itu biasanya lama. Tapi ya nggak tahu, coba lah nanti kayak apa. Oke, ini udah. Nah, kita inputkan ya file data yang tadi. Nah, ini udah hasil dari yang kita menganu tadi. Kalau ini tuh aku ya ngomong apa tuh? Ini masuk kabupaten apa tuh? Wilayah mana tuh? Jakarta, ya kan? Jakarta yang mana? Cikeretek. Oh, di Jakarta itu. Oh, nah kalau misal kita mau melihat apakah digitasi kita benar atau salah, kita bisa buka di ArcGIS. Aku ini masih nge-share apa, teman-teman? Ayo, ini buat novel dan akurat. Akura gabut ngomong terus. Apakah sudah bosan Anda? Oke, kalau sudah bosan kita percepat saja. Oke, ini yang data tadi. Terus saya mau buka di ArcGIS yang baru. Ini untuk mencocokkan dari data yang tadi. Kita masukkan data seluruh Indonesia ya. Kita masukkan data ini dulu. Kita masukkan data Indonesia. Oh, ini berarti kita atur koordinat sistemnya 48S biasanya kalau ini. Salah.
Oh, salah di proses georeferen tadi. Tipe data type. One more add layer has not confirmed. Reprotect this data. Enggak pas koordinat sistemnya. Oh, gara-gara tadi kita set di itu loh, di dunia. Di gagal. Kan harusnya yang dunia itu buat ini, buat yang degree manage second yang geografis. Jadi perbedaannya ya, kalau yang koordinat sistem geografis itu tuh untuk menunjukkan wilayah dalam skala yang luas, seperti peta dunia, terus globe. Jadi dia bentuknya dalam pola bulat. Kayak globe itu kan diatur dalam peta atau koordinat geografis. Nah, sedangkan kalau yang peta yang koordinat UTM itu dia dibuat dalam bentuk tabung, sehingga wilayah yang ditunjukkan itu lebih mendetail dan biasanya dalam skala-skala kecil, kayak negara, kabupaten, kecamatan itu dibuat dalam skala UTM. Nah, makanya kan kemarin tadi tak jelasin yang itu karena kita mau mengatur yang koordinat geografis. Nah, jadi sebelum teman-teman mengatur koordinat geografis, sebelum mendigitasi koordinat UTM atau koordinat geografis, teman-teman harus tentukan dulu koordinat sistemnya. Pertama kita atur properties, terus kita pilih. Kalau misalnya kita mau mengatur dalam bentuk UTM, pojok ini tadi, berarti kita atur posisinya. Misal kita lihat kabupatennya mana. Kita udah ketahui kabupatennya di Jakarta. Nah, Jakarta itu bagian Jawa Barat. Untuk mengetahui UTM koordinat sistem, kita ketikkan Indonesia. UTM Indonesia. Nah, ini sudah tinggal teman-teman pilih saja terkait zona atau wilayah mana yang akan teman-teman georeferen. Nah, mau. Aduh. Oke. UTM Indonesia ya ini. Teman-teman bisa baca lah ya terkait
apa itu koordinat sistem UTM, apa itu koordinat sistem grafis, ada perbedaan. Nah ini dalam nah ini Jakarta ini kan Jawa itu masuk 48 ya. Jawa Barat, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, terus Yogyakarta, terus ini ada mana ini NTT, Bali, dan lain-lain. Teman-teman tentukan dan kemudian baru teman-teman bisa mengatur di koordinat sistem di sini. Nah, kalau udah kita klik OK, kita misalnya pilih yang 48, kita apply. Tapi ini ya gagal karena dia memang tidak di-set khusus untuk koordinat geografis kayak koordinat UTM. Nah, kan biasanya ada tuh data-data peta yang dia tuh cuman ada koordinat UTM-nya, cuma ada koordinat geografisnya. Jadi untuk mengantisipasi itu maka ya dengan cara itu tadi, kalau koordinat geografis kita harus atur UTM-nya atau koordinat sistemnya menjadi WGS 1984. Kalau koordinat sistem geografis, balik, kita ulang ya. Kalau koordinat sistem geografis, kita harus atur CS-nya menjadi WGS 1984. Kalau koordinat sistem UTM, kita harus atur koordinat sistemnya menjadi WGS 1984 UTM zone wilayah yang akan kita atur. Atau kabupatennya Manasri yang tadi kita lihat. Gitu. Nah, nanti kalau udah kita inputkan datanya. Gitu, teman-teman. Ada yang ditanyakan? Nah, saya, Mas. Oke, silakan. Jadi tadi untuk mengetahui, kalau di ArcGIS untuk mengetahui georeference kita itu benar atau salah gimana, Mas? Caranya kita ini, kan ini kita udah kita georeference ya. Udah kita titi. Cuman ini kelirunya kita di langkah awal tadi, kita atur koordinat sistemnya malah WGS 1984 yang seharusnya itu untuk koordinat geografis. Sedangkan kita karena tadi malas buat ngetik yang koordinat geografis, kita kan pilih UTM tuh. Kita sudah langkah duluan, makanya kita rectify, ini gagal. Di sini tidak keterkaitan antara koordinat sistem pada gambar dengan koordinat sistem pada ArcMap. Nah, jadi gagal. Tapi kalau misalnya teman-teman langkahnya benar, jadi teman-teman ini mau menggeoreferen dengan UTM koordinat sistem UTM yang ini. Nah, teman-teman harus atur dulu koordinat sistemnya yang sesuai dengan zonanya yang ini ya, katakanlah yang ini, terus di OK, setelah diatur kan udah kelar nih, udah kelar meniti. Nah, baru kita inputkan ke data petanya. Contohnya gini, tak buka peta hasilku dulu. Kemarin aku digitasi peta rawan bencana. Dari BNPB betanya. Ini kalau praktikum itu berapa jam loh? 1 jam, apa 1,5? Berapa nih? Kayaknya, Mas. 100 menit. Ya, belandang hidik rawopo ya. Belandang berapa ini malah? Udah belandang 1,5 jam. Udah lewat. Udah lewat. Belum Mas, belum. Belum apa ya? Belum kelar apa? Sampai 12.50. Maksudnya?
kita lanjut we. Nah, ini hasil dari digitasiku ya. Kita view. Ini hasil layout. View, data view. Nah, ini udah saya digitasi, udah saya kasih hillsheet. Hillsheet itu kayak topografi wilayah tersebut. Nah, ini peta aslinya. Dereng. Ya, ini peta aslinya ini. Nah, ini dia pakai koordinat sistem. Mas, belum Grafis. terlihat. Waduh, maaf. Mana ini? Oh iya ini. Udah ya? Sudah. Oke, mantap. Nah, ini kalau ini peta aslinya, ini peta hasil digitasi. Ini hillsheet-nya. Nah, kelihatan kan? Kelihatan. Nah, ini peta asli. Nah, kalau kita lihat di peta ini kan koordinat grafis kan. Nah, kita coba lihat. Kita lihat. Oh, nggak ada pengaruh. Tapi itu kan tadi ini kan berarti udah aku input ya. Dari ini bukan hasil dari folder ArcMap yang awal. Nah, tapi yang ini yang awal. Nah, ini rectify yang udah tak inputkan ke new yang ini. Nah, hasil layoutnya ini. Jangan ding, nggak boleh. Jangan rahasia. Mana tadi belum kebuka toh? Peta bahaya banjir. Sama ya. Sama kok beda. Waduh. Tuh. Jadi dia sebelumnya atur ini. Tapi ini. Jadi kalau yang waktu pemrosesan tadi itu diatur dulu, ditentukan. Tadi udah tak ulangi berkali-kali, udah paham. Terus untuk mengetahui apakah benar apa salah, kita masukkan SHP wilayah dengan cara ini ada SHP wilayahnya. Yang nah ini udah ke input. Nah, ya seluruh Indonesia. Kalau ini kan dalam format WGS 1984. Nah, kalau dia itu waktu yang ini ya, yang peta ini, dia waktu georeferen itu benar dengan catatan itu tadi yang saya sudah jelaskan. Kalau yang
koordinat geografis itu harus diatur dulu ke WGS 1984, tapi kalau UTM harus diatur ke zona koordinat sistem sesuai wilayah masing-masing yang 49, 50, 51. Kemudian barulah ekspor data. Karena kan ini tadi terbukti ya kesalahan. Kalau nggak percaya ya kita lihat di YouTube Mr. Chris. Ini kita sudah membuat tutorialnya sebenarnya, tapi yuk karena jarang lupa ya, makanya nggak tadi salah langkah. Ini masih lihat? Iya. Oke. Yang mana digitasi? Nah, ini juga digitasi nih. Oh, georeferen yang ini. Kemarin habis buat georeferen. Dengar nggak suaranya? Nah, kita atur dulu kan tuh. Tuh. Kita atur dulu ke geografi koordinat sistem. Buat. Ya kan? Tuh. Nah, ingat saya. Cuman lupa kan. Oke. Tuh, ada. Nah, ini nanti kalau teman-teman bingung bisa buka ini. Atau kan kemarin udah dibuat tutorialnya juga kan. Tuh, bisa. Pokoknya jangan lupa subscribe guys. Jangan lupa. Biar nanti 1000 subscriber nanti saya giveaway ya nih. Buat beta gratis. Bismillah 1 juta. Waduh, siap. Nah, gitu ya, pokoknya paham ya. Kudu paham, wih sederhana banget. Oh, gampang banget. Iya, Mas. Paham. Nah, terus yang kedua, caranya kita buat baik kita buat web yang ini. Ini cepat nah ini. Stop sharing, map. Nah, kita remove. Ini cara georeferen di zona wilayah. Jadi lah kakek sing wilayah di kabupaten. Di misalnya di Jakarta. Di Jakarta biasanya di bagian bawah. Aku kecepatan nggak, friend? Nggak, guys. Ini kita klik kanan. Kalau misalnya kita mau ekspor data itu, kita klik kanan. Tadi kan input ya, kita pilih folder penyimpanannya. Kalau tadi kita konekkan di di sini, di mana tuh nah, di praktikum SIG. Nah, kita kan terkait data-data spasial kan beda folder. Buka folder ini, kumpulan data, kita tinggal pilih foldernya mana, add data, terus kita pilih. Nah, ini tandanya kalau 1 itu provinsi, kalau 2 itu kabupaten, kalau 3 kecamatan, kalau 4 bisa. Kita pilih yang 3 kabupaten, karena biar kita ekspor datanya lebih cepat. Terus kita klik kanan kan ya, kita scroll ke bawah sampai nemu Yogyakarta. Kita pilih Yogyakarta, kita tandai semuanya. Oke, ini Yogyakarta, kita ekspor dulu. Kita klik kanan, kita klik data, ekspor data. Nah, udah ekspor data, pilih folder penyimpanannya. Sini. Nah, kita pilih yang satu folder ini. Saya buat data curah hujan tahunan. Data curah hujan WI juga sungguh pusing ini. Nanti tapi kalau mau belajar bisa lihat tutorial juga. Ini kita pilih folder. Ini kan acara kita buat foldernya yang data vektor. Data vektor yang SHP, Mas. Atau data SHP bisa.
Terus kita Yogyakarta. Save Yogyakarta by. Nah, biasanya tak kasih by 49S biar gampang yang apa? Yang mencari. Nah, ini cara ekspornya. Nah, kalau teman-teman mau satu cara langkah biar langsung georeference, kita bisa langsung klik di bagian sini. Klik geoprocessing. Terus kita pilih bukan geoprocessing, kita pilih di R-Toolbox atau mungkin nanti teman-teman bisa klik di search terus pilih projected and transformation terus pilih bagian project. Itu kalau data SHP. Nah, kalau data DEM, data Citra, data yang raster itu kan maksudnya data raster itu dia pakai project raster. Nah, ini ya kita langsung lihat. Kita pilih yang ayo mana data management, terus projection and transformation, terus kita pilih yang di project. Ini untuk yang SHP. Terus bariku klik raster, terus pilih ke ini yang kalau yang data raster ya project raster. Data DEM, kita klik 2 kali yang project, terus kita masukkan, terus kita pilih folder penyimpanan. Ini waktu ini lama ya. Kita simpan di praktikum salah satu data backup. DIY S save di sini ya, bagian sini. Terus 49S. Di favorit yang sering kita buat petanya di favorit biar cepat. Oke. Kalau mau cara yang di favorit tadi kan kita klik kanan add to favorit. Minum dulu. Jangan lupa ngopi hari ini. Mantap. Oke, ini lama loh. Lamanya saya langsung tak tinggal buat proses-proses liane atau input data liane. Biar satu kali langkah dua gunung terlampaui. Nah, biasanya kalau kita georeferen itu hasilnya itu masuk di sini. Nah, ketika data selesai kok datanya tidak masuk di sini ya? Gimana nih? Gimana datanya? Oh, tidak. Harus bertanya ke siapa? Tanyalah kepada Mr. Grace. Nah, kita lihat di folder yang kita save tadi. Nah, datanya di sini. Wah, nampaknya datanya ketemu. Hore, berhasil. Oke, seperti itu ya. Nah, cara georeference seperti itu. Nah, silahkan teman-teman melakukan praktikum dengan cara yang sudah kita lakukan ini tadi, dengan menggeoreference data JPEG tadi, data SHP, terus tambah data raster kali ya. Kita lihat, kita coba data raster. Apakah kita masih punya data DEM? Datimetri, data itu, data DEM. Wah, ini data DEM datang. Nah, ini hasil dari download di USGS. Nah,
Ini kalau kita mau buat build sheet itu harus pakai data dem. Raster. Nah, ini yang ini yang kan kalau download kan biasanya per area gitu ya. Nah, ini masih kepotong. Harus kalau misal mau pakai seluruh wilayah ini ya harus di apa sih nek digabung kayak lali aku. Wah, biswera dan peta lali kan. Nah, ini caranya kalau misalnya cuma pakai satu tempat aja nggak perlu digabungkan. Kita langsung klik ini project, terus pilih raster, terus project raster. Ini toh langkah ini digunakan supaya proses dari langkah selanjutnya itu lancar. Nah, misalnya kalau data dem itu kan mau dipakai buat pembuatan sheet, dipakai buat pembuatan peta kemiringan, peta ketinggian, peta apalagi peta morfologi, peta geomorfologi, itu bisa dipakai data dem. Karena kan ada keterangan terkait ketinggian sehingga nanti kan ketika akan dilakukan proses selanjutnya tinggal diklasifikasikan sesuai dengan kriteria wilayah dan karakteristik zona. Kita tarik langsung juga bisa atau tinggal kita pilih di sini. Nah, ini tinggal kita pilih juga mau yang bagian mana. Nah, tinggal. Terus kita simpan. Nah, biasanya data ini tuh kalau nggak salah itu dia disimpan di database ya. Tapi kita simpan di sini baik. Kita simpan di IE ya. Di IE. Tif. Pakai tif ya. Di itu. Di IE. Di IE 49. 4 ya. Saya klik 49. Oke belum ya, oke. Nah, kayak gitu ya caranya ya. Nah, untuk mencari data dem itu teman-teman bisa mendapatkannya di Indonesia Geospasial. Teman-teman mungkin nanti download aja di Indonesia Geospasial atau download di Dimnas. Nah, ini. Ini yang hasil udah kita georeferen. Ya kan? Oh, ternyata bukan masuk di wilayah DIY. Keliru. Tadi kita pilih yang ini ya. Ya, ini baru nggak apa-apa. Tapi ini masih masuk wilayah 49S. Caranya seperti itu. Klik, kita masukkan filenya dulu. Terus kita baru masukkan ke project raster. Nah, kalau masalahnya udah kalau misalnya mau menggabungkan dua ini terus itu gimana ya? Oh, itu caranya mudah sekali. Mana? Caranya adalah kita klik raster, kita pilih raster dataset, kita pilih mosaic unit raster. Nah, ini gunanya untuk menyatukan dua data dem ini menjadi satu sehingga nanti kita baru lakukan proses project raster. Karena kalau kita project raster dulu ya bisa sih. Tapi pas di mosaic itu new raster kan nanti juga ada pengaturan terkait koordinat sistem. Itu jangan diatur dulu.
itu di keep aja, jangan diisi, terus baru ke project rasa. Tapi ini nanti belum ke sini kok, jadi ini buat pengetahuan aja, pengantar. Tapi intinya yang sekarang itu adalah bagaimana cara kita dalam georeferen. Nah itu kan tadi kita sudah lakukan proses dari georeferen peta JPG, kemudian data SHP atau shapefile, kemudian yang terakhir ini adalah bagaimana cara georeferen data raster atau TIFF yang ini tadi. Nah, seperti itu. Jadi nanti tugas teman-teman adalah pertama, catat ya, satu, apa namanya tadi, georeferen data JPG, 2 georeferen data SHP, 3 georeferen data vektor. Nah, 3 itu teman-teman lakukan, dan kemudian nanti hasil videonya silahkan teman-teman bisa upload di YouTube atau bisa kirimkan di emailnya. Di mana? Smart. Ya, sesuai dengan kontrak kuliah, kontrak kerja yang kemarin kita sepakati. Monggo silahkan pertanyaan dibuka. Cedeng. Maaf Mas. Ya. Izin mengkonfirmasi, boleh diulangi nggak Mas tadi apa aja georeference data? Boleh. Georeferen data yang harus dilakukan adalah peta JPG. Peta JPG itu tadi bisa kita dapatkan di Nagio Portal ya, atau nanti tak upload ke Drive, tak kirim ke teman-teman. Terus yang kedua, georeferen data SHP. Nah, data SHP ini bisa kita dapatkan di GADM yang tadi kita coba download. Nah, itu bisa kita coba di sana, atau nanti download di wilayah lain, kemudian diatur sesuai posisinya. Oke, yang kedua itu ya, jelas ya? Ya. Terus yang ketiga, itu data raster. Data raster itu bisa data dem. Data dem ya kita sepakati pakai data dem. Ya. Data dem bisa di dem. Data apa Mas? Demnas, data demnas. Data dem itu yang ini. Nah ini nanti kita coba kasih tahu cara download data dem. Nah data dem itu caranya seperti ini. Coba nanti hasil video ini tak upload di YouTube lah ya. Nanti teman-teman kalau misalnya lupa bisa cek videonya. Terus apalagi ada yang mau ditanyakan? Berarti ini hanya 3 ini ya Mas untuk tugasnya? Iya 3 itu udah kelar. Tinggal nggak ada layout karena ini masih pengenalan. Silahkan itu dibuat baik. Nggak ada layout, jadi ini masih dasar. Nah, kalau besok pertemuan besok mungkin udah layout karena besok udah masuk ke digitasi peta, jadi udah ada simbologi, udah ada pengaturan, pokoknya tools yang dipakai banyak. Nah, sekarang masih dasar, masih pengenalan, lebih ke memahami tools yang ada di ArcGIS atau Quantum atau aplikasi yang terkait. Udah, ada lagi teman-teman? Untuk wilayahnya Jogja atau mana Mas? Wilayahnya silahkan bebas. Saya harap teman-teman itu berbeda-beda, jadi variasi, jangan cuma Jogja. Itu saya tidak mau menentukan, silahkan sekreativitas teman-teman. Jadi biar nanti bisa maksimal totalitas. Mau dari Sabang sampai Merauke juga bisa, karena kan prinsipnya sama. Tinggal kita atur aja pola atau koordinat sistem yang ada di wilayah tersebut kan ya. Itu. Tapi ingat ya, kalau yang koordinat geografis itu sama. Sama itu yaitu di wilayah manapun kalau pakai koordinat geografis, koordinatnya adalah World WGS 1984. Tapi kalau koordinat UTM, setiap wilayah itu berbeda-beda koordinat sistemnya. Kalau khususnya wilayah Yogyakarta itu koordinat sistemnya adalah WGS 1984 UTM Zone 49S, itu wilayah Jogja. Dan nanti teman-teman bisa lihat terkait spesifikasi wilayah di UTM Indonesia gitu, UTM Zone Indonesia. Itu.
Gimana, ada pertanyaan lagi? Ingin bertanya, Mas. Oh ya, silahkan. Halo, ada yang mau tanya tadi katanya? Iya. Ini misal nanti data yang JPG itu antara data JPG sama data SHP itu nanti beda daerahnya atau boleh sama? Boleh sama, boleh beda kan. Yang penting praktikum ini teman-teman tuh paham bagaimana cara georeferensi. Terkait wilayah itu nggak menjadi patokan. Nanti kan ya saya memandang ini juga kan, kalau misal bisa georeferen kan nanti mau buat peta manapun bisa. Jadi kan ini buat belajar kan bebas, kecuali besok. Tapi dari tahun kemarin tuh juga aku lebih ke terserah teman-teman sih. Jadi biar bisa mengeksplor ke ArcGIS, ke pemetaan spasial ini bisa lebih dalam gitu. Teman-teman juga bisa lebih apa ya? Ya lebih bebas gitu loh, nggak ada batasan kita mau memilih wilayah mana dan mau buat petanya pun ya sak senengnya dewi, jadi bisa totalitas dan maksimal. Harapanku seperti itu. Mana ada pertanyaan lagi? Izin Mas, mengkonfirmasi aja boleh nggak? Oh boleh. Misalnya gini, saya misalnya pilih Palembang misalnya seperti itu daerahnya. Soalnya kabupatennya kabupaten saya. Nah itu kan ini tipenya ada 3 ini semuanya pakai data yang sama itu nggak apa-apa Mas? Tipenya, oh boleh sama, nggak apa-apa. Maksudnya kabupaten itu semua tapi dibuat data JPG, SHP sama rasternya gitu. Iya, nggak apa-apa. Cuman ya nanti waktu yang apa namanya, yang itu loh, pakai data DEM itu harus di raster dataset. Harus mosaik to new raster tuh. Ini saya ada tutorialnya di YouTube lagi. Nah, ini caranya tutorial mosaik raster atau menggabungkan data DEM. Nah, ini teman-teman bisa lihat caranya di sini. Yang data DEM itu berbagai wilayah tadi kita gabungkan di sini. Download data DEM bisa di USGS. Atau Demnas. Atau Indonesia Geopada. Teman-teman tinggal milih mau yang mana. Nah, saya biasa sering download di sini. USGS. Kita download ini. Nah, ini teman-teman harus buat akun Indonesia Geoportal ya. Kalau udah buat akun Indonesia Geoportal, teman-teman bisa akses Dimnas. Kalau belum download, berarti harus buat akun. Nah, kalau ini di Indonesia Geospasial, tinggal kita pilih baik lokasinya, data DEM. Mana data DEM? Nah, ini data DEM. Ini tinggal kita pilih mau wilayah provinsi atau seluruh Indonesia. Nah, ini wilayah provinsi. Nah, ini teman-teman tinggal langsung pilih baik lokasi di mana. Tinggal download. Nanti biasanya kalau pas sudah download, dia bukanya harus pakai password. Terus nanti kalau pas terkendala ekstrak itu gagal, teman-teman bisa coba
pakai ini. Ini misalnya di Desa Siraman ya. Mobster ini mau ekstrak. Klik kanan, kan harusnya ekstrak here. Tapi ini gagal. Nah, itu bisa install di 7 zip, install terus nanti boleh di ekstrak. Itu cara mengatasi ekstrak yang gagal. Terus ada lagi yang di USG itu cara yang di Indonesia Grip Portal. Kalau yang di sini nanti teman-teman tinggal download, ini cuma sekali kesempatan. Kalau teman-teman udah pernah download itu nggak bisa download lagi biasanya. Nah, dan di sini kalau di Dimnas teman harus pastikan koneksinya lancar. Kalau sampai gagal dan biasanya kalau gagal itu nggak bisa diulang. Makanya aku sebel ini. Nah, ini kan udah tak download ya. Tapi ya enak, tinggal klik. Tuh. Download. Wah, dapat data. Tuh, agak lama ya. Nah, itu caranya download. Tinggal diklik kiri, unduh. Terus mana lagi? Di art ini. Nah, ini kan teman-teman harus login dulu nih. Login. Nah, ini kan kebetulan udah tak save. Ini teman-teman harus registrasi juga loh ini. Registrasi, kalau belum registrasi nggak bisa download. Ini kita klik yang bagian, kita pilih zona wilayahnya dulu. Nah, kita wilayah di Indonesia ya. Mana Indonesia? Ya. Oh, Indonesia. Misal kita pilih di Bali. Kita pilih yang di Denpasar nih ya. Nah, segini ya. Pakai kita pilih yang di sini. Kita pilih UC Map, ingat UC Map. Pertama kita pilih zonanya, terus kedua kita use map, terus nggak usah diatur, nggak usah di set from, nggak usah. Terus langsung ke dataset, terus kita pilih ArcSecond, EDM Digital Elevation, ArcSecond, SRTM, terus ArcSecond. Nah, kita pilih result. Nah, ini nanti keluar hasil di atas nih. Nah, ini data peta. Nah, kalau ini belum tercover, berarti kita harus menandai di sini juga kalau mau mencari data yang ini. Nah, karena ini udah satu, teman tinggal download klik. Oke, gampang kan? Wah, tidak mudah, tidak susah. Oke. Wes gitu. Jadi saya rasa tidak ada yang mustahil dalam praktikum kali ini. 3 langkah itu bisa ditempuh karena kita pun juga sudah mencoba bisa. Mau pakai data di USGS, data Dimnas, data Indonesia Spasial juga bisa. Silakan mencoba mau memilih yang mana dan selamat mengerjakan praktikum. Ya, silakan. Ini kan aku coba login yang di Indonesia Spasial Portal kan. Nah, itu minta working unit itu diisinya apa ya, Mas? Univ itu unit mahasiswa. Unit. Mahasiswa pelajar. Oh, beda ya. Soalnya di atasnya udah mahasiswa, terus di bawahnya itu working unitnya diisi apa? Itu ada option apa? Nggak ada. Berarti jurusan. Oh, oke. Nah. Ada lagi pertanyaan? Mungkin teman-teman nanti yang registrasi terus bingung terkait ini di siapa ya? Nanti langsung komen di grup ya. Kita diskusi di sana. Oke, cukup ya. Ada Mas, ya, silakan. Untuk deadline sendiri kapan? Deadline sendiri diusahakan
Hamin satu kali ya, atau mungkin Hamin satu lah ya, biar nggak numpuk. Karena besok digitasi itu juga lumayan lama, karena kan detail kalau digitasi. Jadi harapannya teman-teman udah tahu caranya, langsung dikerjakan hari ini, langsung diusahakan secepatnya gitu lah. Hamin satu. Nah, tak kasih tahu cara pakai OBS, share ke sini ya. Nah, ini kan kok ini loh. Folder juga tenang itu buka. Mana di stop guys? Oh, screen ya. Dari screen. Terus habis itu kan nih. Ini OBS Studio kan udah download. Nah, ini kan ketampil OBS-nya. Kalau ketampil nggak OBS-nya? Tampil ya. Kelihatan. Ini kan kita udah buka. Nah, pertama mungkin teman-teman buat opening kan, barangkali teman-teman langsung dibuat YouTube juga. Jadi biar channel teman-teman juga berkembang terkait kata pemetaan ke depan, mau fokus ke GIS atau apalah. Itu nanti ini pertama shoot muka, terus nanti setelah muka digeser set gitu. Nah, ini karena ini kan tak pakai buat kameranya, tak pakai buat komputer nih, buat zoom, jadi nggak kerekam. Nah, kalau biasanya pas awal tuh di atas tuh kamera sendiri, terus nanti setelah di start recording, cetek, setelah kita sudah memberikan pengantar, yang kamera digeser ke sini, cetek, dan diperkecil, terus nanti kita buka aplikasinya. Misal kalian rekam yang bagian penting-penting, jadi klik-klik, teman-teman lakukan. Terus kalau udah selesai, stop recording. Terus teman-teman pilih file, terus show recording. Nah, ini teman-teman di sini. Nah, biasanya teman-teman kalau editing itu, kalau di sini settingannya masih MKV. Jadi teman-teman harus atur dulu settingannya. Biar nanti waktu diolah di Vegas Pro atau di Adobe Premiere atau langsung mau diupload, itu umpamanya udah MP3 output. Nah, outputnya diganti MP3 karena kalau MKV atau format lain tuh nanti di editing nanti harus dikonvert dulu, jadi nanti malah prosesnya jadi tambah lama. Ada itu harus MP3. Kalau udah langsung di-upload, apakah mau diedit atau di-upload bisa, silahkan. Oke, itu ya. Kalau mau disetting terkait sound-nya mungkin teman-teman bisa lihat di tutorial, tapi kalau misal mau normal ya wes jadi bawaan settingan dari OBS-nya langsung gitu, rekaman langsung dipakai, atau mungkin nanti bisa rekamannya pakai HP, terus di sini untuk rekaman video. Bisa. Oke, seperti itu teman-teman. Apakah ada tambahan pertanyaan? Ya, kita sudah bercakap cukup lama ini. 2 jam. Cukup ya? Cukup, Mas. Oke, terima kasih sudah mengikuti praktikum pada hari ini. Banyak salah dari saya, mohon maaf sekali. Semangat untuk teman-teman semua pada praktikum SIG 2021 angkatan 19. Saya harap teman-teman serius mengikuti praktikum ini, dan saya harap dari praktikum nanti teman-teman mendapatkan ilmu dan bisa teman-teman terapkan baik di skripsi, KKN, PPR nanti, atau mungkin tugas-tugas yang memang teman-teman perlukan terkait pengolahan peta atau pengolahan data-data spasial.
Sampai jumpa di praktikum selanjutnya. Sehat-sehat dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Mondo. Terima kasih Mas Mondo. Sama-sama. Nanti recordnya dikirimkan, Mas? Ya. Oke.